warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama si Manis Ceris, Miss Enes. Lihat kan sekarang Miss Enes sudah dandan kayak apa? Udah mau menjadi seorang putri. Nah, sekarang Miss Enes sedang menjadi Putri Kasmin. Ya, berasal dari kata kas, yaitu keuangan, uang ya, dan min, itu adalah minus. Jadi Putri Kasmin itu adalah putri yang keuangannya selalu minus. Kasihan ya, putri kok uangnya minus ya. Nggak apa-apa lah, itu namanya juga negeri dongeng. Bebas, apa aja bisa terjadi ya kan. Nah, saya sebagai Putri Kasmin sekarang akan menceritakan tentang seorang pemuda yang saya cintai. Dia adalah Bahrudin. Oke, Bahrudin ini adalah seorang pemuda yang baik, soleh, tampan. Dia juga orang yang jujur. Itulah yang membuat Putri Kasmin jatuh cinta padanya. Ya. Nah, ini adalah cerita tentang Bahrudin dan berawal dari pertemuan Bahrudin dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pamannya. Dia adalah Jamal. Jamal ini adalah seorang laki-laki jahat. Dia punya keinginan yang sangat besar untuk menguasai dunia. Dia adalah orang jahat, dia pengen menjadi seorang raja, mungkin dia pengen jadi raja yang benar-benar menguasai dunia. Ya, dia membutuhkan bantuan dari teko ajaib. Nah, teko ajaib ini isinya adalah seorang jin yang menurut cerita konon katanya si jin ini bisa mengabulkan 3 buah permintaan, apapun bisa dikabulkan, tapi hanya 3 aja. Nah, si Jamal ini mengetahui bahwa teko ajaib itu berada di dalam sebuah gua, dan gua itu juga ajaib, tekonya ajaib, guanya juga ajaib. Si gua itu hanya bisa dimasukin oleh pemuda yang baik, yang jujur, yang soleh. Tentu saja Jamal tidak bisa masuk ke dalam gua itu karena dia hatinya penuh dengki, penuh dengan kesombongan, dan dia juga seorang yang jahat. Dia egois. Akhirnya dia meminta kepada Bahrudin, dia pura-pura menjadi pamannya dan dia meminta bantuan kepada Bahrudin untuk mengambil teko ajaib tersebut. Bahrudin, dia adalah seorang yang baik. Dia akan siap, dia akan dengan senang hati menorong. Ini ngomong ya, lidah sampai pabelit seperti biasa. Dia dengan senang hati menolong siapapun yang membutuhkan bantuan dia. Siapapun, jangankan manusia, hewan pun dia tolong. Wah, Bahrudin itu memang lelaki pujaanku, kata Putri Kasmin, bukan kata Miss Enes ya. Dan akhirnya Bahrudin setuju untuk membantu Jamal mengambil teko ajaib itu. Bahrudin tidak tahu kekuatan teko ajaib itu. Dia hanya dimintain tolong untuk mengambil teko, sebuah teko yang berwarna keemasan. Jamal bilang dia sangat membutuhkan teko itu. Itu adalah warisan dari kakeknya, dan dia kehilangan itu di gua itu. Makanya dia meminta Bahrudin untuk tolong ambilin ya gitu. Diambilin lah si teko ini. Dia pergi ke dalam gua tersebut. Dia pergi ke dalam gua. Gua itu cukup sempit, gelap, tapi banyak benda-benda antik, benda-benda yang bagus di dalamnya. Banyak benda-benda yang berkilauan yang dia sendiri tidak tahu, karena dia anak yang jujur. Dia nggak mau ngambil ini itu yang bukan menjadi haknya. Dia nggak mau. Dia orangnya nggak mau tahu lah, lurus aja. Disuruh ngambil teko, ya teko aja yang dicari. Akhirnya dia menemukan teko ajaib itu. Pas dia temuin teko ajaib itu,
mungkin ini tekonya yang dimaksud Paman Jamal. Alhamdulillah, udah ketemu. Paman Jamal pasti senang. Saya akan membawanya kepada Paman Jamal. Ambillah si teko itu, diambil. Setelah diambil, kok tiba-tiba kok gempa? Kok gempa? Ternyata ada gempa. Dia diam sesaat. Aduh, ada gempa nih. Dia diam dulu sebentar sampai gempanya berhenti. Tapi sayangnya si gempa itu menutup jalan masuk tempat tadi Bahrudin masuk ke dalam gua itu, ketutup sekarang. Hanya ada sebuah lubang kecil aja. Dan tentu saja badannya Bahrudin nggak bisa masuk lewat situ. Dia minta tolong bantuan kepada Paman Jamal yang ada di luar gua itu. Paman bantu aku, Paman, tolong. Paman itu bertanya, kamu udah dapat belum tekonya? Udah, Paman, ini ada di tangan saya, Paman. Ya udah, sini, lemparkan teko itu kepadaku. Tapi Paman, aku minta tolong, berikan aku tali supaya aku bisa keluar. Sudah, cepat, lemparkan teko itu, jawab si Paman itu. Lemparin teko, lubangnya kecil, susah, terus nggak ada tali, terus saya nanti keluar gimana ya? Terus si Paman, kok dia nggak mau ngebukain batu-batu itu, nggak mau cari bantuan atau gimana sih? Dia agak-agak bingung nih. Dia mikir, nanti kalau saya kasih tekonya, si Paman nyelamatin saya nggak ya? Akhirnya dia minta tolong lagi ke Paman. Paman, tolong saya dulu, Paman. Saya mau keluar dulu. Saya akan membawa tekonya keluar bersama saya, Paman. Si Paman tetep aja dia kekeh pengen tekonya yang dilemparin. Cepat, Bahrudin, keluarkan teko itu, lempar cepat. Nanti saya akan tolong kamu setelah kamu melemparkan teko itu. Bahrudin udah mulai mikir nih, kayaknya ada yang aneh nih si Paman nih. Akhirnya dia bilang, saya tidak akan melemparkan teko ini sebelum Paman menolong saya. Paman itu akhirnya marah. Si Paman Jamal dia marah-marah. Ya sudah, kalau kamu tidak mau melemparkan teko itu, biarkan kamu di dalam gua itu sendirian. Saya akan pergi dan saya tidak akan menolongmu. Ditinggalin lah si Bahrudin ditinggalin sama tekonya, berdua aja. Dia sedih, dia agak-agak, aduh, ya Allah, ini gimana cara saya keluar dari tempat ini, ya Allah. Dia mulai bingung nih, gimana nih nanti cara keluarnya. Pamannya gak mau bantu dan dia udah mau meninggalkan Bahrudin sendirian di gua itu. Akhirnya dia lihat tuh si teko tuh, apa sih ini istimewanya? Teko kayak gini doang. Padahal banyak barang-barang yang lebih berharga di sini, yang lebih buricak burinong. Tapi kenapa sih Paman milihnya ini ya, nyuruh ambilin ini? Oh, mungkin karena itu warisan kakeknya kali ya, sayang banget sama ini. Duh, tapi udah kucel banget ini teko. Bersihin dulu sama dia dibersihin, digosok-gosok. Ternyata ada yang keluar dari teko ini. Itu adalah bukan seorang, tapi jin yang keluar dari teko ini. Kamu siapa? Kata Bahrudin. Aku adalah jin dan aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu. Kamu jin yang mengabulkan permintaan? Benarkah kamu jin? Tentu saja benar, anak muda. Cepat, kamu boleh memohon permintaan apapun yang kamu mau. Silakan, bilang aja, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu.
tempat ini. Tapi akhirnya dia berdiri tegak dan dia berkata pada si jin tersebut, "Hai jin, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan meminta apa-apa dari kamu." "Hah? Kenapa tidak? Kamu meragukan kesaktian saya sebagai jin?" Lalu Bahrudin berkata, bukan gitu. Saya berpikir, untuk apa saya meminta 3 permintaan dari kamu, sedangkan saya bisa meminta beribu-ribu permintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa? Sedangkan saya tahu bahwa Allah satu-satunya tempat saya bergantung, tempat saya memohon pertolongan. Dan saya rasa saya tidak butuh kamu. Silahkan jin, kamu masuk kembali ke dalam teko ini. "Tapi apakah kamu yakin, anak muda, kamu tidak mau bantuan dariku? Aku bisa segera mengeluarkan kamu dari sini." Bahrudin berkata, "Tidak perlu. Saya punya Allah. Allah yang selalu ada di hati saya dan Allah yang selalu menolong saya. Kamu masuk lagi." Akhirnya jin tersebut masuk kembali ke dalam teko itu. Dan Bahrudin mulai berdoa memohon kepada Allah untuk segera bisa keluar dari gua tersebut. Dia bermohon dengan sepenuh hati dan akhirnya gua tersebut kembali gempa. Gempa lagi, gempa. Dia diam aja di gempa itu. Dia berlindung di balik batu. Dia berlindung. Ternyata gempa tersebut membuka kembali jalan masuk yang tadi. Akhirnya dia bisa melihat cahaya dan dia menemukan jalan keluarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia menemukan jalan keluarnya dan dia akhirnya keluar dari gua tersebut dengan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya Bahrudin dan Putri Kasmin bersatu karena Putri Kasmin jatuh cinta dengan Bahrudin, jatuh cinta dengan kesolehan, jatuh cinta dengan kejujurannya dan kebaikannya. Oke, dan mereka hidup bahagia selamanya. Tapi nggak bahagia banget sih ya, namanya juga rumah tangga ya, pasti ada berantem ya nggak sih bu ibu? Jangan langsung berpikir udah menikah langsung bahagia banget, nggak ada masalah, kan nggak kayak gitu ya bu ya. Yang pasti bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan masalah bersama-sama ya nggak, dan tetap menjadi keluarga yang solid, pasangan yang solid ya nggak, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian cerita dari Miss Enes. Sampai jumpa lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau matiin aja nih. Yuk, dadah.